dia ini juga nggak tepatin janji berarti. nggak tepatin janji satu. Cuma dia bilang ya itu love at first sight. Jadi mau gimana gitu dia bilang. Jadi pas dia lagi ngekos di sana sama Ini digodain sama kamar sebelah kali ya. jadi Rita ya. Rita ya. Bininya namanya Rita Cohen. Pas dia ngekos sama keluarga Scotland di sana waktu itu. Jadi lebih kayak homestay lah jadinya. Sama keluarga ini, anak cewek ini si Rita. Dan dia jatuh cinta. Akhirnya mereka berdua married. Itu pun keluarganya si Rita ini nggak setuju. Tapi akhirnya mereka bilang, yuk kita kawin lari aja. Akhirnya itu bisa kawin lari kayak gitu terjadi karena dia kebanyakan minum alkohol kayak gitu. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Gila, ini udah berapa lama nih gue gak ketemu lu. Iya. Mungkin udah kemarin baru ketemu. Ya, tapi maksudnya di depan video. kamera. Di video mungkin udah 5 episode kali, 5-6 episode kali. Gue kayak canggung berasa ya. Kayak Soalnya kalau ngantar orang bosen gitu ya. Jadi orang-orang bosen dong liat gue. Iya, bosen banget. Hari ini mungkin udah kelihatan nih di belakang apa yang bakal kita bahas. Dan sebenarnya udah pernah gue janjiin sih sebelumnya. Mungkin di video gue yang pas Hakushu kali ya. Nah, akhirnya hari ini kita bakal bahas tentang sejarah dan awal mula Japanese whiskey itu muncul lah. Dan itu semua nggak terlepas dari dua brand yang sampai sekarang tuh masih terkenal banget. Ikonik banget lah ya. Iya, ikonik banget. Whiskey. Karena itu awal mulanya ya dari mereka juga gitu. Nah, duanya itu ya mungkin kita udah tahu ada Suntory sama Nikka Distillery. Nah, oke, kita mulai dulu nih dari gimana awal mula si Japanese whiskey itu muncul. Nah, itu kan balik lagi ke abad 17 lah. Ya kan, itu kan zaman dulu tuh Jepang itu masih bukan negara maju kayak sekarang. Mereka mungkin negara Asia yang mungkin masih tertutup. Mereka takut sama budaya asing yang takutnya mereka malah dijajah segala macam kan. Nah, akhirnya jadi selama sekitar 2 abad gitu ya, mereka setelah tertutup. Nah, di tahun 1800 sekian... Maksudnya tertutup, mereka nutup perbatasan gitu. Nggak ada orang boleh masuk dan keluar. Ya, dan perdagangan juga mereka tertutup sekali kan. Kontrol banget ya. Cuma ada 2 titik deh, kayak di Yokohama sama mana yang boleh trading. Sama negara lain. Gitu. Oke. Dan akhirnya pas tahun 1800-an tuh ada Commodore Matthew Perry ya namanya. Komodo. Jadi siapa sih namanya? Ya, Commodore Matthew Perry. Kayak Laksamana gitu kali ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya bahasa Commodore kali ya? Nggak ngerti sih. Mungkin itu kayak penjelajah gitu kali ya. Iya. Jadi kapal gitu ya. Delegasi dari Amerika yang dikepalai sama si Matthew Perry ini. Dia datang ke Jepang, pengen silaturahmi lah sama si Raja Jepang, Kaisar Jepang waktu itu. Gitu. Dia secara nggak langsung minta si Jepang tuh membuka pintu perdagangannya lah ya. Jadi biar mereka bisa ada hubungan kerjasama lah. Betul. Dari masalah perdagangan segala macam gitu. Nah, akhirnya pas itu mulai awalnya orang Jepang tuh mengenal whisky ya kayaknya ya. Karena si Commodore Matthew Perry itu ninggalin hadiah gitu. Kayaknya awal-awal tuh mungkin dia pas dia datang dengan kapal, jadi itu terkenal sebagai peristiwa Black Ship. Jadi mungkin orang Asia tuh nggak pernah ngeliat kapal yang segede kapal Eropa ya. Jadi pas mereka datang itu pantesan ada lagunya ya, Baba Black Ship. Oh iya, itu domba. ini yang gue tahu nih dari gue main game, dari gue baca-baca komik Jepang gitu. Jadi pas si Black Ship ini datang, orang-orang Jepang itu gempar, heboh banget gitu. Dari jauh aja mereka gila itu apa tuh raksasa gitu, gede banget, terus hitam lagi gitu, terus meriam di mana-mana gitu. Mereka langsung jiper lah ngeliatnya gitu, gila itu apaan nih kalau kita dijajah sama bangsa Amerika, ini gitu. Habis kita gitu. Dan mereka masih nggak tahu ya itu bangsa apa gitu yang datang. Pokoknya kayak kapal perang datang ke Jepang. Ternyata itu dalamnya si Matthew Perry. Dia datang bawa hadiah segala macam gitu. Nah, di antara hadiah ini katanya ada 110 galon American whiskey. Itu dikasih hadiah ke Kaisar Jepang. Gitu. Tapi kan sebelumnya mereka sebelum mengenal whisky gitu-gitu kan mereka emang udah produksi sake, soju gitu-gitu udah. Sebenarnya culture minumnya udah kuat sebenarnya di Jepang. Mungkin mereka belum pernah nyobain minuman barat lah sama sekali gitu. Ya mungkin si Kaisar dan lain-lain mungkin adalah. Mereka kan traveling juga gitu. Memang itu privilege kelas atas. Cuman untuk rakyat biasa gitu mereka bingung sekali gitu dengan konsep minuman barat itu apa sih? Gue tahu cuma sake, soju gitu. Nah, jadi awalnya minuman-minuman barat ini ya minuman untuk orang-orang yang punya privilege lah ya.
untuk bangsawan, untuk raja gitu. Cuman seiring begitu si pintu ini dibuka, kan banyak budaya baru masuk ke Jepang. Jadi di sana itu mereka mulai satu era baru di mana mereka ini dari cara berpakaian, cara ini mulai berubah gitu. Dan mereka mulai ngerasa kayak, oh ternyata budaya barat itu keren ya. Dan semuanya langsung berlomba-lomba pengen adopsi budaya barat ini gitu. Termasuk minuman juga. Minuman, oke. Nah tapi sebenarnya dari dulu itu berarti udah menandakan ya, minuman itu jadi salah satu penghubung buat orang ya, maksudnya kayak nggak cuma buat happy, tapi mereka kayak gue mau antar negara aja bawa minuman gitu. Dan buktinya kejadian gitu, sukses akhirnya gitu, kebuka gitu. Benar. Perdagangannya. Benar. Oke. Berarti kalau lu mau kenalan sama orang atau apa, lu bawanya whisky sekarang kita langsung kasih. Berarti kalau gitu, kalau misalnya kalian punya mobil gede, nah siapin tuh di belakang bagasi berapa galon gitu. Jadi kemana-mana bagiannya tuh pasti jadi temen semua habis itu. Oke, nah dari situ mereka tertarik lah, maksudnya kayak wah ternyata enak banget deh whisky barat itu. Iya, sebenarnya sih mungkin ini dari gue baca ya, karena gue nggak hidup di zaman itu. Jadi zaman itu karena itu kan era di mana mereka mulai mengadopsi budaya barat lah. Jadi semuanya itu benar-benar ngetren gitu loh, pakai jas ala-ala barat, pakai topi, top hat gitu. Dan minumannya, makanannya juga mereka mulai adopsi. Jadi mungkin untuk masyarakat waktu itu kalau lu bisa mengkonsumsi sesuatu yang barat itu sesuatu yang cool banget ya? Gitu loh. Yang kekinian banget di zaman itu. Jadi zaman itu mulai banyak yang kita budaya konsumsi wine, kita budaya konsumsi sherry, port, whisky dan lain-lain itu mulai banyak. Nah, karena orang Jepang itu bisa dibilang sangat pinter dalam mengadopsi dan berbisnis. Mereka itu banyak company yang mulai berlomba-lomba bikin minuman barat. Nah, contohnya kayak ya mereka bikin whisky, padahal sebenarnya bukan whisky. Jadi mereka bikin beberapa campuran yang rasanya kurang lebih kayak whisky gitu. Dan dinamakan ini whisky. Label-labelnya juga dibikin label-label kebarat-baratan gitu. Padahal isinya mungkin aja itu bisa jadi shochu atau alkohol tapi yang dikasih flavoring gitu. Cuman buat masyarakat itu populer karena itu murah dan keren gitu zaman itu. Tapi pas zaman itu tuh kalau nggak salah emang dari pemerintah juga kayaknya mungkin mereka udah ngerasa wah kayaknya ini kita udah terlalu ketinggalan zaman nih. Bukan dari masalah minuman doang tapi teknologi, edukasi segala macam. Jadi waktu itu pemerintah kan sempat kayak bikin program lah buat orang-orang, buat sana lu ke barat buat belajar, buat adopsi biar ya sedikit lebih pintar lah gitu loh, biar nggak ketinggalan gitu. Jadi kalau nggak salah nggak lama setelah itu jadi ada delegasi beberapa samurai dan bangsawan gitu, mereka dikirim ke Eropa untuk kayak pertukaran pelajar gitu lah. Mereka belajar ideologi dan culture dari barat gitu. Terus mereka bawa pulang, mereka sebarin. Nah, jadi studi banding lah bisa dibilang. Nah, terus akhirnya di tahun 1900-an itu kayaknya masih agak jauh deh. Jadi mungkin kita ngomongnya mungkin di 1900 awal ya. Jadi tren ini kan udah mulai nih, tren minuman barat. Jadi ada beberapa pembuat sake, beberapa company yang bisa dibilang lumayan sukses di Jepang. Mereka mulai mikir nih, wah ini sekarang demand-nya, ini larinya ke minuman barat nih. Gue pengen bikin whisky nih. Gitu. Dan di saat itu kebetulan 1918 itu tahun yang sangat signifikan ya buat sejarah whisky Jepang. Karena di situ ada seorang Masataka Taketsuru, yaitu dia pergi ke Scotland untuk belajar kimia sebenarnya, tapi sekaligus belajar cara bikin whisky. Di Glasgow University ya? Kayaknya nggak asik nih kalau gue nggak ceritain backgroundnya si Taketsuru ini siapa sebenarnya. Jadi Taketsuru ini sebenarnya dia anak dari keluarga pembuat sake sebenarnya. Jadi memang turun-temurun beberapa generasi keluarga itu memang bikin sake, dan si Taketsuru ini sebenarnya diharapkan untuk nerusin bisnis keluarganya. Bisnis sakenya itu. Karena kalau di Jepang itu kan satu bisnis itu bisa ratusan tahun gitu, turun-temurun. Cuman si Taketsuru ini memang orangnya agak forward thinking dan sangat modern. Dia bahkan ngerasa, gue lebih pengen belajar whisky nih daripada belajar bikin sake. Dan itu ditentang banget sama keluarganya. Ya. Lu kayak kenal banget ya? Gue kenal banget ya. Seakan-akan gue tinggal di sana di saat itu gitu. Jadi waktu itu bapaknya itu nentang banget. Dia bilang, gak boleh, lu harus nurusin family bisnis kita. Kita ini sake turun-temurun. Kalau lu gak nurusin, ya bisnis kita selesai di sini gitu loh.
Tapi si Taketsuru ini kan memang jiwanya sangat rebel banget ya. Dan dia nggak dikasih dana buat belajar si whisky ini. Tapi kebetulan dia ini magang dan nyari banyak kenalan di para pembuat sake dan soju. Dan kebetulan ada satu company namanya Setsu Shuzo. Itu di Osaka kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia baru lulus kuliah di Osaka. Si ownernya Setsu Shuzo ini kenal sama Taketsuru, terus mereka jadi temen. Dan begitu dia dengar bahwa Taketsuru ini serius dan passionate banget pengen belajar whisky, dia bilang, gini deh, gue kasih lu beasiswa, gue danain. Lu ke Scotland, ke Glasgow, belajar. Tapi begitu lu balik, lu bikin whisky buat company gue. Nah di sini ada embel-embel ini, gue nggak tahu benar apa enggak ya. Si company ini, pendirinya ini punya anak cewek. Dia bilang pas lu pulang, lu kerja sama gue, sama lu nikah sama anak cewek gue. Gitu. Jadi udah langsung secure lah, kalau lu udah jadi bagian keluarga gue gitu. Nah akhirnya si Taketsuru, dia pergilah tahun 1918 berlayar ke Scotland, ke Glasgow. Zaman itu belum ada pesawat ya? Belum ada pesawat. Ya? Justru yang lucunya nih, kalau lu lihat dari si diary-nya si Taketsuru, tahun 1918 itu kan mulai pecah Perang Dunia Pertama kalau nggak salah. Jadi pas dia di kapal, dia itu ngelewatin area perang. Jadi di sekelilingnya itu banyak bombardir. Coba akhirnya ya untungnya dia selamat lah seperti kita tahu. Sampai di Glasgow dia mulai belajar chemistry dan sekalian magang di beberapa distillery. Jadi dia benar-benar ketok pintu satu-satu gitu. Dia ditolak di banyak distillery sampai akhirnya diterima di Longmorn Distillery. Itu dia belajar. Dan dia bisa dibilang zaman sekarang nih ada di Museum Nikka Jepang. Dia ada buku tebel, semua diagram pot still dan cara-cara distilasi yang ada. Dia gambar semua dan dia tulis semua dalam bahasa Jepang. Jadi itu bisa dibilang kayak Bible-nya buat bikin whisky di Jepang. Manualnya gitu. Berarti emang passionnya dari dulu tuh udah itu gila banget ya. Jadi makanya kayak nantinya ini yang dia belajar di Longmorn, itu kan Longmorn itu dulu masih pakai direct fire. Jadi mungkin sekarang di dunia udah hampir nggak ada distillery pot still yang pakai api langsung, pakai arang yang belum sorok gitu. Sekarang kan semua udah pakai gas, pakai komputer kan. Yoichi sampai hari ini masih pakai hal yang sama. Dia ngadopsi dari si Longmorn zaman dulu. Sekarang Longmorn pun mungkin udah nggak pakai itu. Dia belajar tahun 1920, dia lulus, dia balik ke Jepang. Nah tapi pas balik, dia baliknya nggak sendiri. Tiba-tiba bawa istri. Udah bawa istri. Jadi selain seseorang yang bisa dibilang passionate dan rebel banget, dia ini juga nggak tepatin janji berarti. Nggak tepatin janji satu. Cuma dia bilang ya itu love at first sight. Jadi mau gimana gitu dia bilang. Jadi pas dia lagi ngekos di sana sama ini digodain sama kamar sebelah kali ya. Rita ya. Bininya namanya Rita Cowan. Pas dia ngekos sama keluarga Scotland di sana waktu itu. Jadi lebih kayak homestay lah jadinya. Sama keluarga ini, anak cewek ini si Rita. Dan dia jatuh cinta. Akhirnya mereka berdua married. Itu pun keluarganya si Rita ini nggak setuju. Tapi akhirnya mereka bilang, yuk kita kawin lari aja. Akhirnya itu bisa kawin lari kayak gitu terjadi karena dia kebanyakan minum alkohol. Iya mungkin kayak udahlah. Mikirnya pendek. Enggak sih, tapi ini mungkin satu marriage yang sangat penting buat sejarah whisky di Jepang juga. Jadi si Rita ini sangat berpengaruh juga untuk kemajuan whisky Jepang nantinya. Ini masih panjang nih ceritanya nih. Pada zaman itu keluarga bule mungkin kalau ngelihat, lu kok meritnya sama orang Asia sih? Nah, keluarga gue nggak nerima gitu. Satu. Akhirnya mereka kawin lari. Pas dia pulang ke Jepang pun bokapnya itu ngamuk-ngamuk sampai mungkin mau nggak dianggap anak kali dia. Bokapnya si Taketsuru. Dia bilang, lu udah nggak mau nerusin usaha keluarga. Kedua, lu pulang bawa bini bule. Terus tanpa seizin gue udah married gitu. Cuman dia kayak ya inilah diri gue gitu dia bilang. Akhirnya dia ke Setsu Shuzo yang tadinya ngebiayain dia buat sekolah. Dia bilang, oke, sekarang gue ready buat bikin whisky. Kapan kita mulai? Nah tapi sayangnya 1920 kalau kita baca sejarah itu kan Perang Dunia I udah gede-gedenya tuh. Dan ekonomi lagi jelek banget di Jepang. Setsu Shuzo itu ekonomi lagi jelek banget, lagi krisis. Jadi dia bilang, sorry nih, gue kayak nggak jadi bikin whisky dulu. Duit gue nggak cukup. Akhirnya dia nggak ada kerjaan segala macam. Jadi dia dapat sekolah gratis dong. Dia nggak ada kerjaan, tapi jadi ya dia tetap bikin link lah sama orang-orang minuman di Jepang.
sampai di tahun 1921 kalau nggak salah. Di zaman itu ada satu company lagi rising star banget, namanya Kotobukiya. Jadi zaman itu mereka jualannya kayak Amer. Jadi mereka ada yang namanya Akadama Sweet Wine. Jadi itu persis kayak Amer di Indonesia. Jadi itu sebenarnya awalnya Akadama Port Wine dulu ya malah ya. Akadama Port Wine, sorry. Yeah. Mereka make money banyak banget dari situ. Terus akhirnya si ownernya ini namanya Shinjiro Tori. Dia seorang businessman yang brilian banget sih di zaman itu. Masih muda banget, mungkin dia umur 20-an tapi udah jadi konglomerat jualan si red wine ini, port wine ini. Dia pengen bikin whisky, terus dia hubungin konsulat Scotland Inggris. Gue pengen dong cari seorang teknisi yang bisa bikin whisky, yang bisa set up distillery di Jepang. Gajinya nggak masalah, gue bayar gaji Perdana Menteri Jepang saat itu. Supaya orangnya datang terus tinggal di Jepang buat setup. Nah, terus konsulat Inggrisnya bilang, oh nggak usah. Lu ada orang ini Jepang, ada orang Jepang yang udah lulus dan udah balik. Namanya Taketsuru, lu kontak dia deh. Terus si Shinjiro Tori ini ngasih kontrak ke Taketsuru. Lu gua kontrak 10 tahun untuk bangun distillery pertama di Jepang. Dan itu yang kita kenal sekarang sebagai Yamazaki. Nah, makanya di sini ada tulisannya 1923. Jadi ini awal mulanya distillery pertama di Jepang berarti ya, buat whisky ya. Jadi pas dia ketemu 1921, 1922 mereka planning nih. Nah, tapi dari sini udah mulai ada sedikit gesekan antara si seorang businessman Shinjiro Tori dan seorang idealis si Taketsuru. Jadi si Taketsuru bilang, gue kalau mau bikin whisky, gue mau bikin whisky yang pure kayak Scotland, harus ada pitnya, dan gue mau bikinnya itu di daerah yang dingin seperti Hokkaido. Jadi zaman itu mungkin Hokkaido itu anggapannya kayak kalau lu sekarang di Jawa, di Pulau Jawa nih misalnya, gue mau bikinnya di Papua gitu. Si Shinjiro Tori bilang, lu udah gila ya, cost untuk transport segala macam itu mahal banget, nggak make sense gitu. Cuman Taketsuru kekeh bahwa iklim yang gue mau dan cuaca yang gue mau di Hokkaido itu sama, mirip banget sama Scotland. Gue mau bikin kayak gitu. Tapi si Shinjiro ini bilang nggak bisa, gue maunya di Osaka. Kenapa Osaka? Karena nanti mungkin 50-100 tahun ke depan, kalau whisky gue udah populer, distribusinya gampang, dan itu dilaluin sama jalur kereta. Jadi kalau hari ini nih, lu naik Shinkansen, tiap kali lu lewat antara Kyoto sama Osaka, itu lu kalau ngeliat ke sisi satu, pasti kelihatan distillery Yamazaki gede banget. Itu ikonik banget. Ya itu jeniusnya si seorang businessman menurut gue. Cuman kalau menurut si Taketsuru, itu bukan tempat yang ideal. Tapi akhirnya mau nggak mau yang punya duit si Shinjiro, akhirnya dia buat di Osaka di situ. Si Yamazaki. Dia bangun Yamazaki, terus selama 10 tahun ini berantem terus sama ownernya. Akhirnya begitu kontraknya habis, 10 tahun, di 1933 selesai, si bininya ngomong, lu kalau nggak happy, ini kenapa gue bilang tadi nih, penting si Rita ini. Dia tadi bilang, lu ini seorang dreamer, lu ini pemimpi gitu, lu seorang yang idealis banget. Lu 10 tahun terakhir gue ngeliat, lu ini nggak happy banget kerja di sini gitu loh. Kenapa enggak lu cari investor, lu udah ngebuktiin diri lu bisa bangun sebuah distillery Yamazaki, lu cari investor, lu bangun apa yang lu mau. Akhirnya dia beraniin diri, langsung dia ngomong, oke bos, hari ini kontrak gue selesai, gue keluar, gue nggak kerja lagi sama lu. Dia cari investor, dia sedikit ngebohong. Dia bilang sama investornya, gue mau bikin di Hokkaido, karena Hokkaido terkenal apel. Jadi gue pengen bikin pabrik jus, ini profitable banget. Makanya nama company-nya itu Dai Nippon Kaju. Kalau diterjemahin, itu namanya The Great Japanese Juice Company. Jadi dibilangnya gue pengen jualan jus apel. Akhirnya oke, dikasih duitnya. Jadi si investor itu taunya ini orang mau bikin perusahaan jus gitu perusahaan jus, ya perusahaan apel gitu. Akhirnya dia ke Hokkaido, ke kota Yoichi. Dia bangun atau distillery Yoichi. Di sana juga bisa dibilang tempatnya bagus lah buat dia dan bininya. Karena buat bininya dia kan homesick. Iklim Jepang itu beda banget sama Scotland. Terus mereka bangun rumahnya itu juga model-model barat, model-model Eropa gitu. Jadi biar lebih nyaman dikit lah di sana. Jadi akhirnya tahun 33 dia dapat dana, dia bangun si Yoichi ini. Mereka pindah ke sana dan mulai. Awalnya memang mereka jualan jus, terus jualan yang namanya apple brandy. Sampai hari ini masih dijual sama pabrikan Nikka Apple Brandy itu terkenal. Nah, cuman di sana semua pelajaran yang dia dapat di Scotland, yang dia lihat dari distillery yang dia kunjungin, semuanya diterapin di sana. Ya, dari pot tapi itu sebelumnya di Santori belum tentu diterapin. Enggak, jadi pas di Santori itu gini, filosofi si seorang
Iya, kita belum ngomong Santori. Dari tadi masih Kotobukiya. Iya. Jadi Kotobukiya itu di tahun sekian, gue lupa berapa, berubah nama jadi Santori. Dari nama si ownernya. Shinjiro Tori, dipendekin Santori. Kan kalau panggil kan Tori-san ya, Santori. Mungkin gitu kali ya. Tapi kalau gue yang baca sebelumnya itu, si Akadama itu artinya matahari. Jadi makanya sun-nya itu dari matahari, Santori. Apa yang diterapin di Yamazaki itu berbeda sama yang diterapin di Yoichi. Karena kalau si Santori, filosofinya kan gue pengen bikin whisky berkarakter Jepang yang dinikmati orang Jepang. Jadi dia bikinnya yang soft, yang fruity, yang nggak ada pitnya sama sekali. Jadi kalau dari si Nikka, Dai Nippon Kaju, yang akhirnya nanti ya dipendekin namanya jadi Nikka. Dia bikinnya yang benar-benar Scotch style, yang ada pitnya, yang smoky gitu. Jadi itu ya bisa dibilang project idealisnya si Taketsuru lah. Si Yoichi ini distillery-nya bangun 1934 dan mereka mulai produksi. Cuman itu kan nggak bisa langsung jualan. Whisky itu kan ya memang harus aging. Di tengah-tengah itu mulai pecah Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibilang lumayan krisis juga lah sebenarnya waktu itu. Banyak distillery itu dipaksa tutup, nggak bikin whisky, disuruh malah supply buat minuman atau alkohol buat tentara. Yang menarik menurut gue dari kisah hidupnya si Taketsuru ini, mungkin bukan whisky-nya ya. Jadi selama masa perang ini, itu kan Jepang kan melawan negara-negara barat sebenarnya. Kalau yang di barat itu kan Amerika, Inggris, dan lain-lain. Jadi di masa itu juga si Taketsuru tetap kekeh gitu, kayak oke, begitu perang ini selesai, gue mau nerusin whisky dan gue pengen membuktikan ke dunia bahwa Jepang itu bisa bikin whisky yang setara atau bahkan lebih baik dari whisky-whisky yang ada di dunia saat itu. Gitu. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya sih ya Japanese whisky itu bergantung sama satu orang ini sebenarnya historinya. Even si Santori pun, Tori-san sendiri nggak bisa bikin whisky kan? Nggak bisa dia bikin. Cuman ide jeniusnya dia dan nggak bisa dipungkiri kalau nggak ada dia nggak bakal mulai. Ya bisa jadi gitu. Ya, itu pentingnya. Dan bisa dibilang sekarang lebih sukses company yang luar biasa besar di dunia itu Santori. Gitu. Mereka bahkan sampai beli beberapa distillery di Scotland. Bowmore dibeli sama mereka, Ardmore, Lafroig juga ya Santori. Lafroig juga dibeli Santori. Nah, Nikka sendiri setelah dia sukses, dia beli juga distillery di Scotland, Ben Nevis. Gitu. Nah ini menarik banget sih, maksudnya Japanese whiskey selama ini kan kita cuma tahu ya brandnya aja, tapi akhirnya teman-teman juga tahu sejarah awalnya sampai si Taketsuru itu dipanggil si bapak whisky Jepang ya. Karena ya dia orang nomor satu. Tapi lucunya nih kalau kita ke Museum Santori, misalnya kayak lu kan kemarin ke Hakushu atau di Yamazaki. Pernah dibahas sama sekali ya Taketsuru. Di Yamazaki itu ada satu foto. Jadi di tengah itu ada si Taketsuru duduk di paling tengah ini yang kumisan ini nih. Nah, cuman dia itu nggak pernah di-mention di Historia Santori sama sekali. Totally di-delete. Namanya nggak ada. Namanya nggak pernah disebutin dan nggak pernah di-mention. Tapi mukanya ada di foto. Mukanya ada di foto ya. Mungkin mereka belum bisa Photoshop waktu itu. Tapi kalau lu ke Museum Nikka, mereka nyebutin dia mulainya tuh kerja sama Santori segala macam gini-gini. Nah, terus selama dari tahun 1900 itu sampai tahun sekarang nih, ini kan waktu yang lama banget nih. Sebenarnya Japanese whiskey itu kan mungkin nggak kedengeran orang luar lah. Mungkin waktu itu mungkin konsumsi sama orang-orang Jepang doang. Di luar itu mungkin orang masih nganggap gitu. sebelah mata lah ya, ini whiskey apaan gitu. Jadi sebenarnya ini sih menurut gue Japanese whiskey juga bisa dibilang nggak bisa lepas dari peristiwa dunia. Perang sama krisis ekonomi. Jadi rakyat jelata itu nggak ada lah yang mikirin gue mau minum alkohol atau apa gitu. Jadi itu mungkin whisky dan lain-lain, apalagi minuman impor ya, itu mungkin minuman untuk kalangan kelas atas aja lah. Dan untuk mungkin pihak-pihak Amerika yang ada di Jepang saat itu, para tentaranya. Karena setelah selesai perang kan mereka menempatkan diri di sana gitu. Oh jadi mereka minum Japanese whiskey juga? Kayaknya sih American bourbon sih, mereka bawa sendiri. Mereka bawa ya. Cuman lama-lama culture itu mulai terbangun lagi di benak orang-orang Jepang gitu. Orang lihat, oh kelas atas itu minumnya begini nih gitu. Akhirnya mereka ekonomi mulai bangkit, orang mulai kerja kantoran segala macem. Mulai, oh kalau gue mau minum, gue pengen minumnya nih kayak orang-orang elit nih. Gue minumnya whisky, minuman barat gitu. Nah itu mulai. Itu zaman-zamannya bubble ekonominya Jepang. Itu zaman-zaman Jepang jaya banget lah. Bisa dibilang super powernya dunia saat itu. Nah di sanalah konsumsi alkohol
Dan itu 80 itu kan emang trennya disco banget ya. Jadi itu benar-benar zaman orang berfoya-foya. Di situ Japanese Whiskey mulai making a lot of money tuh si Suntory dan Nikka. Gitu. Nah ini zaman-zamannya lagi drop banget nih. Pekerja kantoran, orang-orang yang tadinya party, minumnya mungkin Hibiki 17, Hibiki apalah gitu atau yang mahal-mahal gitu. Tiba-tiba mereka sadar, wah, gue udah nggak mampu lagi nih buat bayar ini. Tapi gue tetap suka minum dan budaya minum itu setelah kerja kan ada gitu, ada istilahnya gitu. Jadi si Suntory bikin campaign, bikin highball. Jadi akhirnya si highball ini mendunia karena si campaign Suntory ini. Dia bilang, oke, daripada lu minum bir, daripada lu apa, mendingan lu campurin soda. Lu bisa minum pelan dan ngobrol sama temen-temen tuh, gitu. Jadi itu budaya highball naik. Si Suntory bisa dibilang naik daun karena si periode ini gitu. Mungkin itu zaman dulu itu Kakubin kali ya? Kakubin lagi naik-naiknya tuh zaman itu. Gitu. Itu bisa dibilang minuman sejuta umat lah, Suntory Kakubin. Di tahun 90-an, whisky itu ya bisa dibilang ya gitu-gitu aja sebenarnya. Bukan barang yang dicari banget, cuman selalu ada di kehidupan sehari-hari. Ya, yang tadi lu bilang tahun berapa tuh? Sampai 2003 ada filmnya ya? Ya, Lost in Translation. Itu gue seneng banget filmnya sih. Jadi dulu pas gue baru mulai suka whisky, kan nggak ada film yang benar-benar nongolin whisky brand, gitu banget brandnya gitu. ya. Jadi si film ini menceritakan si Bill Murray ini ceritanya artis Hollywood, tapi artis yang udah redup bintangnya, yang kayak udah tua lah gitu. Akhirnya dia dipanggil ke Jepang buat syuting iklan Suntory, iklan Hibiki tepatnya. Nah di sana ini dia ketemu si, siapa sih jadi Black Widow? Scarlett Johansson. Waktu itu Scarlett Johansson masih muda banget, masih belasan umurnya kayaknya. Jadi dia ketemu di hotel, ngobrol-ngobrol sambil minum, terus ada sedikit adegan romantis dan si Bill Murray ini jadi melihat hidup itu dengan perspektif yang berbeda lah, gitu. Jadi ya sedikit drama sih sebenarnya si filmnya sih. Cuman mungkin yang bikin Suntory Hibiki jadi terkenal banget ya di scene yang dia bilang Suntory time gitu. Nah, yang ini nih. Make it Suntory time. Dan kejadian setelahnya itu yang bikin benar-benar booming banget itu pas 2015 ya? 2013 ya? 2013 apa 2015? 2014 deh, sorry. Oh gitu. Jadi dari 2003 sampai let's say 2010 lah ya sebenarnya ya. Itu Japanese Whiskey masih biasa-biasa aja. Tapi mulai dari 2010 mulai ada beberapa orang, zaman itu kan masih pakai blog-blog gitu ya. Itu gue suka follow juga tuh dulu. Jadi ada beberapa blog orang bule yang tinggal di Jepang, mereka mulai nge-review Japanese Whiskey dan dia bilang, orang percaya deh, suatu hari ini bakal meledak banget dan harganya masih murah banget. Dari situ gue udah mulai ngelirik nih Japanese Whiskey. Jadi Japanese Whiskey menurut gue waktu itu enak dan murah, jadi gue larinya ke sana. Dan tiba-tiba di tahun 2014 kalau nggak salah ada si Jim Murray, si penulis buku Whiskey Bible dan seorang reviewer yang direspek banget. Sampai sekarang masih ada ya, selalu masih ada Jim Murray ada Whiskey Bible Award gitu ya. Jadi itu istilahnya dia kayak tiap tahun itu dia nge-review semua whisky yang dia coba, terus dia kasih angka, terus dia ngobatin ini the best single malt in the world yang mana gitu. Tahun itu, tahun 2014 untuk pertama kalinya best single malt in the world itu Japanese. Yamazaki Sherry Cask 2013. Nah itu langsung tiba-tiba semua orang langsung ngelirik, masa sih ini apa sih, itu sensasional banget waktu itu. Dan mulai saat itu ya Japanese Whiskey langsung mulai harganya mulai naik. Dan gue mau nyari botol Sherry Cask 2013 Yamazaki itu pun gak ada. Gue cari di Singapura, di Indonesia gak ada yang punya, semuanya sold out. Dan sampai sekarang ya itu Japanese Whiskey ya berangsur-angsur mulai naik terus ya. Berangsur-angsur harganya itu naik karena semua orang dari seluruh dunia pengen ngedapetin Japanese Whiskey ini. Cuman jangan lupa produksi yang mereka ini, mereka cuma targetin lokal, cuman buat negara Jepang doang. Makanya supply-nya itu nggak bisa memenuhi demand-nya. Dan akhirnya apa yang terjadi, harganya itu digoreng terus. Karena ya lo gak ada barang, gue ada barang, suka-suka gue harganya beberapa gitu. Dan harganya naik sampai hari ini mungkin Yamazaki 18 berapa juta ya? Sekarang sekitar 18 juta lah ya. 18 juta, ya. Itu dulu cuma 2,5 juta. Itu naiknya berapa kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Iya. Nah ini kan kita dari tadi udah bahas nih. Dari akhirnya kita bahas Suntory Nikka terus. Suntory Nikka karena ya emang mau nggak mau ya semua masih relate sama mereka gitu. Nah cuma setelah itu kan
banyak banget nih distillery yang Japanese yang kita tahu, misalnya kayak Karuizawa yang tadi lu sebut. Terus ada Chichibu. Terus ada Mars. Ya, Mars salah satu juga yang gede juga. Gede. Jadi sebenarnya ini sih, banyak sebenarnya di antara si Nikka dan Suntory ini, banyak company-company lain yang bermunculan di waktu yang berbeda-beda. Tapi ya mungkin kita kalau ngomongin Suntory dan Nikka, itu kayak kalau kita ngomongin bola, kita ngomongin Cristiano Ronaldo sama Messi. Yang paling terkenalnya gitu. Yang lainnya sebenarnya banyak legend-legend yang menarik, cuma itu mungkin lain kali. Tapi itu yang menarik sih. Nah, tapi saking menariknya, sebenarnya banyak brand-brand Japanese whiskey yang bukan Japanese. Tapi mereka tulisnya kayak seakan-akan ini Japanese. Jadi menurut gue ini whiskey. fenomena sih. Kayak kalau nggak salah episode 2 atau 3 kita pernah bahas deh, gue bilang. Seperti gue lupa sih. Jadi banyak karena meledaknya popularitas si Japanese whiskey ini, harganya kan melesat jauh banget gitu. Pokoknya apapun yang ada tulisan Jepang-Jepangnya, harganya lu bisa jual mahal banget. Jadi banyak company-company yang bahkan mungkin bukan dari Jepang, bisa jadi dari Hong Kong, dari Amerika gitu. Mereka bikin company sendiri, mereka beli whisky dari manapun itu, bisa jadi Scotland atau apa, yang dia blend dan murah gitu. Dia bottlingnya di Jepang. Ada yang bottlingnya di Jepang, ada yang sama sekali nggak botol di Jepang. Oh gitu. Tapi mereka bikin label jadi brandingnya Jepang doang. Brandingnya gitu. Jepang. Dan mereka jualnya mungkin marginnya itu 5-10 kali lipat dari harga seharusnya. Gitu. Dan itu kita nggak perlu sebut lah ya merek-mereknya. Ada beberapa banyak sih, ya. banyak banget. Dan terutama di Indonesia, di Hong Kong itu banyak banget. Itu sah-sah aja. Lo nggak melanggar hukum. Gitu. Karena belum ada aturan. Kecuali kalau Scotch whisky emang udah ada regulasinya. Gitu. Oke, paling itu aja sih. Gue juga udah sampai bingung karena ini cerita panjang banget ya. Jadi mungkin teman-teman jangan sampai bosen. Mungkin ada yang udah tidur kali. Bangun. Tapi ya ini menurut gue sesuatu yang menarik sih. Malah sebenarnya kita belum pernah bahas sejarah Scotch whisky ya. Kita udah banyak banget, panjang banget karena malah awal mula Scotch whisky aja kita nggak tahu sebenarnya tahun kapan. Nggak ada yang catat. Nggak ada yang catat kan. Jadi susah. Jadi kalau orang Jepang kan emang suka nyatet ya. Ya udah paling itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada ide konten apa lagi atau kita bahas sejarah tentang apa, boleh komen di bawah. Paling itu aja and see you on next video. Bye bye.